Sesuai Mbak namanya? Namanya sesuai? Dari mana mana? Itu sebelahnya ya. Itu siapa? Langsung geser Bu, habiskan uangnya. Sesuai enggak namanya? Langsung diambil Bu. Sudah sesuai Bu? Bu? Bapak-bapaknya Sesuai? Namanya sudah? Ya foto Pak. Hadap sini Pak, hadap sini Pak. Foto Pak. Sudah sesuai ya? Sudah. Di buku tabungan. Udah tabungannya. Udah cocok ya? Ya, di sini langsung geser ya. Bapak betul ya? Ya lah. Izin Bapak. Simbolis. Izin mungkin bukunya sama kartunya, Bu. Kartunya. Ya, sampai senyum Pak ya, sampai senyum ya. Satu, dua. Mana kartunya? Keluarin kartunya. Iya. Kok dikit ya? Aku tadi minta 10. Hah? 6. Enggak ada Bu. Nah, yuk, wawancara. Wawancara di sini aja lah. Sini aja. Pak Ahmad. Gantian ya, gantian. Geser. Bentar, Mbak. Minta wawancara dulu ya, Mbak. Bener ya, Bu? Satu-satunya kepala dinas perempuan Bu Rio. Ya, oke. Silakan. Izin Bu Menteri, tadi kan sudah kita bahas juga soal penyaluran PKH dan BSD tadi. Banyak persoalan yang dihadapi teman-teman pendamping dan penyalur di lapangan tuh. Salah satunya soal penyaluran di daerah terisolir. Kita tadi memberikan solusi juga gimana? Jadi nanti kan kita akan data sehingga nanti pendekatannya bukan wilayah administrasi, tapi wilayah dengan misalkan kepulauan, wilayah kepulauan. Jadi mungkin kan dua pulau satu kecamatan begitu. Nanti pendekatannya kita geografi. Jadi bukan administrasi, sehingga saat bank harus memberikan bantuan, maka dia bisa langsung diberikan secara tunai begitu. Polisinya bisa seperti itu, sehingga penerima manfaat dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk transport dan bahaya terutama. Seperti itu. Tadi ada wacana juga untuk mengeluarkan Permensos terkait yang penyaluran untuk yang daerah terisolir ini gimana? Ya, nanti kita akan keluarkan itu. Baik, Ya, saya akan keluarkan. Ini. Ya. Kemarin kan ada temuan BPKP itu terkait BRT ditetapkan baru yang datanya ganda hingga ratusan. Bahkan ada katanya PNS itu gimana? Enggak, itu udah ada tadi nggak ada. Kan tadi rapat, Mas ini nggak ngikuti tadi. Nah, nggak ada. Siapa? BPKRI. Itu untuk temuan tahun berapa? Tahun berapa? Temuan tahun 2020. Ya, aku belum jadi menteri, Mas. Ya, saya sampai benahi itu sampai Maret 2021. Saya dilantik 23 Desember 2020. Saya benahi data itu sampai April 2021. Jadi yang itu temuan BPK itu tahun 2020. Insya Allah tidak ada, karena sudah kita mapping. Nggak tahu kalau memang, jadi begini, namanya sama, alamatnya sama, tapi dia punya NIK. Dasar kita, identitas yang paling unik itu adalah NIK. NIK-nya beda, kita temukan itu. Terus KTP kakaknya, kartu keluarganya, itu juga beda. Tapi dia orang satu gitu. Ternyata di lapangan, tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Kejadiannya, kasusnya adalah seperti itu. Kita nggak tahu apa masalahnya dengan datanya dia gitu. Seperti itu. Ya, Bu, ada penekanan khusus nggak Bu kita terhadap dinas sosial ini terkait penyaluran dana yang dinilai kurang efektif di Provinsi Riau ini, Bu?
Ya, saya pikir tadi saya melihat bahwa ini karena yang pertama memang ada tambahan jumlah agak besar di Kepulauan Riau. Yang kedua, Provinsi Riau. Nah, yang kedua memang ada kondisi permasalahan geografis. Jadi itulah yang harus kami dengar untuk kami lakukan evaluasi terhadap bagaimana pelaksanaannya supaya masyarakat bisa mendapatkan haknya tanpa harus memberatkan mereka. Seperti apa penekanan khususnya? Ya tadi itu polisi tingkat kesulitan aksesnya dan sebagainya. Harus dibenahi ya Bu ya. Bu, untuk yang gagal salur, tadi kan ada yang gagal salur karena dia PNS, anggota DPR tadi diikuti, berarti langsung kita cabut. Itu langsung bisa diganti. Nanti kepala dinas yang akan ganti. Nah, kalau yang diblokir gimana Bu? Yang dananya udah dibuka sekarang. Tadi ini barusan ini udah berisan, ini termasuk yang 3 tadi. Yang tadi itu termasuk yang diblokir itu. Udah selesai. Ya, udah kita buka. Baik, ada lagi? Kalau untuk rencana yang pencairan per 6 bulan tadi untuk daerah yang terluar, iya, nanti kita akan lihat ya. Kalau itu jumlahnya tadi, itu kan proses tadi waktu rapat. Ternyata mungkin bank malah bisa datang ke sana. Kalau bank bisa datang ke sana, kalau jumlah KPM-nya misalkan lebih dari 20 atau lebih dari 50, bank bisa datang ke sana kan nggak perlu 6 bulan. Bisa tetap sesuai dengan jadwalnya. Begitu. Iya, nanti kita akan lihat. Kita akan mapping per pulau itu berapa. Sehingga nanti kalau misalkan 6 bulan, ya bank ke sana 6 bulan. Datang kalau ternyata misalkan KPM-nya cuma 2 gitu. Itu di satu pulau. Nanti kita akan lihat, kita akan mapping itu. Baik, sekarang kita kasih kesempatan Pak Ahmad. Silakan Ahmad. Silakan. Iya, Pak. Kalau nggak ada jawab. Tanggapan secara umum, Pak. Ya. Tanggapan secara umum. Baik. Pelaksanaan ini. Pelaksanaan daerah secara umum memang ada kendala-kendala sebagaimana yang disampaikan tadi. Ada yang pindah alamat tanpa laporan, ada yang meninggal tanpa dilaporkan, ada yang ganda, kemudian juga ada yang seharusnya menerima tidak menerima dan seterusnya. Nah, tentu persoalan-persoalan ini kan sudah dibahas tadi, kehadiran Ibu Menteri menghadirkan perbankan, menghadirkan pos, menghadirkan pendamping pengawasan, kepala dinas. Nah, kita harapkan secara umum di Riau ini masalah bantuan sosial ini akan clear ke depan ini, sehingga program yang dari pemerintah ini betul-betul manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas di Riau ini. Jadi dengan Ibu Menteri cari solusi, menyelesaikan persoalan, dan tadi clear. Bahkan regulasi pun disampaikan oleh Ibu Menteri karena ada pendekatan geografis, karena Provinsi Riau ini sebagian pulau-pulau. Jadi artinya dengan Permensos ini ada dasar regulasi daripada mereka untuk melaksanakan di lapangan gitu. Nah, ini juga suatu terobosan. Demikian juga tadi yang sangat menarik adalah adanya bansos ini nanti untuk keluarga komunitas terpencil ini tanpa mereka administrasi. Jadi yang penting ada buktinya tempat tinggalnya, ada foto rumahnya, ada sudah begitu. Jadi pendekatannya itu lebih kepada pendekatan kemanusiaan, humanisme, bukan pendekatan administrasi. Nah, ini juga yang selama ini belum terdata, selama ini belum bermanfaat, tapi dengan adanya komunitas terpencil dapat, nah ini juga merupakan keberkahan dari masyarakat Riau, terutama dari masyarakat kita suku anak dalam atau suku terpencil itu. Jadi ini kami kira seperti itu. Satu lagi Pak, tadi kan ada beberapa nama Pak Ahmad. Tadi ada beberapa nama yang tidak ditemukan alamatnya, itu gimana Pak? Ya, artinya nama yang tidak tidak ditemukan alamat, memang diberi kesempatan 1 bulan oleh pendamping pengawas untuk bicara. Nah, kalau seandainya ini juga tidak ditemukan, nanti diganti, tapi daerah itu juga diganti yang
pantas menerima bansos itu diganti namanya, sehingga tidak merugikan masyarakat di daerah itu yang memang dia pelapornya untuk daerah kabupaten itu, itu seperti itu. Ada penyaluran yang tidak bisa disalurkan karena batas waktunya berakhir gitu Pak. Ya tadi sudah diambil kebijakan itu, udah ada diblokir, ini contohnya, ya langsung dibuka blokirnya, langsung hari ini juga dibagikan. Ini lagi luar biasa ya. Tadi 10 orang di Kota Pekanbaru, 10 KPM, langsung hari ini dibagikan 10 itu sudah bebas blokirnya. Jadi clear semuanya. Contohnya 5 dari 3 tambah 2. Ya, ini yuk kasihkan lagi Pak. Aduh Pak, untuk kopi Pak. Kasih. Coba kalau enggak itu. Sama nama Ibu? Siapa? Oh, betul dah namanya. Ya, Jangan ginting. Ramina, Ibu Ginting. Untuk Bu Menteri ya. Ya, enggak apa-apa sudah, gini aja. Terima kasih. Pak Safarudin. Pak Safarudin mau nyampaikan pendapat? Enggak, cukup ya? Sudah cukup semua ya? Terima kasih. Agak jauh jaraknya. Ini tangan Pak. Ayo cepat Pak. Udah, 1, 2, 3, udah. Oke. Udah.